Tuhan, pagi hari ini kita bisa kumpul gunakan hari libur untuk mempelajari firman Allah. Atas nama panitia, saya mohon maaf untuk peserta yang sudah datang on time, karena kita harus bersabar menunggu peserta yang lain. Karena kalau kita mulai, peserta yang lain juga dapat di tengah agak kurang bagus. Jadi saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan menyelenggarakan seminar dengan tema predestinasi Alkitabiah. Predestinasi Alkitabiah. Sebelum dari itu, saya akan memperkenalkan pembicara kita pagi hari ini. Ya, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Ya, nah, mungkin banyak juga yang belum kenal dengan saya kan. Laila juga saya tidak dikenal juga. Ya, nama saya Dance Eswa. Ya, saya sudah berkeluarga, sudah ada istri. Ya, supaya yang mudi-mudikan jangan lihat bawah. Ya, sudah ada istri, anak saya 3. Sekarang saya mengutamakan jemaat GBIA Agape Kupang dan menjadi pendiri dan ketua Yayasan Kaki Dian Kebenaran, yang hari ini ikut menyelenggarakan seminar ini bersama dengan Grafe International Theological Seminary. Ya, jadi seminar ini diselenggarakan oleh Yayasan Kaki Dian Kebenaran dan Grafe International Theological Seminary, kampus di Jakarta, kampus 1 di Jakarta, kampus 2 di Kalimantan Barat. Dan juga bagi anak-anak muda yang terpanggil untuk melayani Tuhan, mau sekolah teologi, disiapkan beasiswa, tapi tentu harus memenuhi kriteria. Ya, beasiswa itu untuk asrama, SKS, biaya kuliah itu disubsidi. Mahasiswa yang ingin kuliah di sana itu sebenarnya kuliah gratis, dengan sebenarnya tidak gratis juga, kuliah gratis, dan harus bersedia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berat. Contohnya pakai ya, masak untuk makan sendiri. Nah, itu. Jadi kalau ada kenalan kita atau saudara-saudara kita atau siapapun yang rindu mau sekolah teologi, terkendala dengan biaya, nanti bisa hubungi saya, ya nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Ya, jadi itu cukup dulu perkenalan untuk saya. Nanti lain waktu kita bisa berkenal lebih jauh lagi. Baik, pagi hari ini yang akan menjadi pembicara kita adalah Dr. Stephen Eliau, Esket, MDiv, DRE, TSD. Jadi beliau ini dokter. Bisa tahu perbedaannya? Dokter menangani penyakit jasmani, doktor teologi menangani penyakit rohani.
fisika se-Jawa Sumatera. Ya, sedikit profilnya. Beliau diselamatkan atau lahir baru itu pada usia 13 tahun ya, dalam sebuah persekutuan doa. Beliau menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah menebus dosanya dan mau menerima Yesus dengan segenap hati. Ya, kemudian Dr. Stephen Liao tamat dari SMK 3 Jakarta tahun 98, lalu menyelesaikan program studi dokter umum pada tahun 2004 di Universitas Indonesia, menyelesaikan Master of Divinity di Grave International Theological Seminary tahun 2005, lalu menyelesaikan program Doctor of Religious Education di Tabernacle Baptist Seminary itu di Virginia, di USA. Ya, kemudian menyelesaikan Doctor of Theology di Bible Baptist Seminary, Connecticut, USA pada tahun 2011. Itu pun di USA. Tahu di mana? Amerika. USA itu Amerika. Ya, jadi ya, beliau juga sudah berkeluarga. Ya, beliau sudah berkeluarga. Menikah dengan Ibu Desi Anwar. Desi Anwar bukan yang penyiar. Ya, bukan yang penyiar. Beliau Ibu Desi Anwar bukan penyiar tapi jago dalam musik. Ya, jadi banyak mahasiswa-mahasiswa GITS, Grave International Theological Seminary yang jago musik. Yang laki-laki dan yang perempuan itu jago. Sekarang ini, kalau nggak percaya boleh tes, pergi ke Jakarta sana. Bisa, betul. Ya, jadi kemampuan musik dan sekarang beliau menggembalakan menjadi gembala di GBIA Grave itu di Jakarta, di Sunter Podomoro, dan juga menjadi purek akademis di Grave International Theological Seminary dan ketua Yayasan PK. Jadi ada panti asuhan juga di sana. Dr. Stephen Liao. Dan pagi ini Dr. Stephen Liao akan memaparkan materi predestinasi Alkitabiah. Di Grave International Theological Seminary, Dr. Stephen Liao adalah pengajar dari pelajaran Calvinisme. Ya, jadi bicara mengenai Calvinisme, beliau sudah mengupasnya mulai dari sejarah sampai doktrin sampai hal-hal yang banyak orang-orang Calvinis sendiri yang belum memahami itu. Ya, itu ada dalam bentuk video, Pak ya. Di kelas ya ada dalam bentuk video. Jadi dan sekarang ada buka kelas online ya. Kelas online. Ya, jadi kalau ada yang berminat untuk bergabung dengan kelas online, tinggal nanti dikomunikasikan sesudah seminar ini. Ya, nanti ada persyaratan. Oke, jadi itu perkenalan kita. Tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya kami juga ingin mengenal para peserta, namun para peserta terlalu banyak. Kalau satu-satu kenalkan diri maka kita akan habis waktu. Ya, jadi nanti ada waktu tea time, kita akan ngobrol-ngobrol. Baik, kita akan memulai kegiatan seminar kita. Untuk itu saya minta kesediaan penginjil Bobby Kajakoro untuk membukanya di dalam doa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami puji lewat perantara
Anak-Mu yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, hari ini Tuhan merupakan hari yang khusus bagi kami, di mana Tuhan kami semua anak-anak-Mu memakai hari ini untuk mempelajari tentang kebenaran firman-Mu Tuhan melalui seminar yang sedang berlangsung pada hari ini ya Tuhan. Bapa, kami memohon penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hikmat daripada-Mu Tuhan, kekuatan kemampuan daripada-Mu Tuhan ada di dalam diri kami semua, sehingga lewat penguraian firman-Mu dapat kami fahami dan dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga mulai dari awal penguraian, pertengahan, sampai akhir penguraian dapat kami cerna dengan baik. Dan biarlah itu menjadi terang dan berkat buat kami semua. Dan biarlah lewat kebenaran-Mu yang kami terima pada hari ini dapat kami tularkan kepada orang lain juga ya Bapa. Pimpin kami semua Tuhan, dan juga untuk hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati, yang memakai hamba-Mu. Biarlah lewat penguraian hamba-Mu, kami semua yang haus dan lapar akan firman-Mu dikenyangkan oleh apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara seminar hari ini. Biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pagi, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya. Dan tadi saya sudah diperkenalkan oleh Gembala Dance, dan saya berterima kasih kepada panitia dan Yayasan Kaki Biar Kebenaran sekaligus GBI AKP Kupang di tempat ini yang telah menjadi tuan rumah dan mengundang saya sekaligus juga mengadakan acara di tempat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah datang, dan saya yakin datang ke sini tentu ada satu tujuan, yaitu rindu untuk belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Iya, jadi itu yang menjadi semangat kita, itu yang menjadi tujuan kita. Kalau misalnya Anda datang ke sini ya untuk hura-hura, saya rasa bukan tempatnya. Ini hari libur ya, jadi kalau mau senang-senang mungkin pergi ke pantai, mungkin pergi ke mall atau kemana. Tapi kita semua di sini saya lihat masih ada yang muda-muda, ada yang juga sudah berusia. Tapi semua yang hadir di sini saya lihat, wah ini luar biasa. Karena pada hari libur datang untuk seminar. Datang seminar berarti ingin rindu, ingin tahu kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan kita akan membahas satu topik yang sangat penting, walaupun banyak disalah mengerti oleh orang, itu predestinasi Alkitabiah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, saya ingin ajak kita melihat dalam Alkitab apa sih pola pikir yang sehat ketika kita menghadapi seminar. Ya. Jadi sebelum masuk seminar, pola pikir yang sehat itu seperti apa? Coba kita buka beberapa ayat, dan saya harap Anda semua ada membawa Alkitab. Ada dua hal yang sangat penting sekali untuk Anda bawa pada hari ini. Ya, mungkin ada yang keluar rumah ketinggalan HP tadi. Nggak ada ya, mungkin semua orang sekarang nggak ada yang ketinggalan HP. HP penting katanya. Kalau nggak nanti selfie-nya gimana. Tapi dua hal yang sangat penting tidak boleh dilupakan pada hari. Nomor satu adalah Alkitab. Ya, karena kita mau belajar firman Tuhan. Ya, Alkitab. Dan nomor dua yang tidak boleh tidak dibawa adalah akal sehat kita. Ya, akal sehat artinya suatu kesiapan untuk belajar. Ya, kesiapan untuk belajar. Baik, saya ajak kita untuk melihat beberapa ayat untuk melihat apa yang Alkitab katakan. Coba kita buka di dalam 1 Tesalonika terlebih dahulu. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-21. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. 1, 2, 3.
Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Firman Tuhan menyuruh kita untuk apa? Menguji segala sesuatu. Apapun itu yang dihadapi oleh orang Kristen itu harus diuji. Orang Kristen tidak boleh jatuh kepada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama menjadi naif, artinya semua diterima apa adanya. Mendengar sesuatu, wah, langsung dianggap benar. Kalau kayak gitu gampang ditipu, saudara. Gampang ditipu. Jadi ntar ada orang bilang begini, dia langsung percaya. Dulu tahun lalu ibu saya sendiri, ya, mama saya hampir ketipu. Dia dapat SMS dari orang. Dia bilang, oh ini SMS dari provider katanya. Dia waktu itu pakai Mentari. Jadi ada SMS, oh ini dari Mentari, kami mau ganti SIM card Anda jadi 4G. Nah, terus orangnya telepon, coba bacakan itu nomor kodenya yang dikasih. Dibacakan, hampir diambil uangnya. Karena apa? Ternyata itu penipu. Jadi modus-modus seperti itu banyak juga. Dan kalau misalnya itu banyak di dunia, apakah di dunia rohani ada atau enggak kira-kira? Ada nggak penipuan menurut Tuhan dalam Alkitab? Ada. Ada nggak penyesatan? Ada. Oleh karena itu kita harus menguji segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh jatuh ke ekstrim yang satu, kita tidak boleh semuanya langsung percaya. Tapi kita tidak boleh juga jatuh ke sisi ekstrim yang satu lagi, di mana semua langsung kita tolak. Wah, kita dengar, ini enggak seperti yang selama ini saya dengar, tolak. Ini enggak seperti yang dari kecil saya diajar, tolak. Kita enggak boleh seperti itu juga. Tapi kita harus apa? Menguji katanya segala sesuatu. Ujinya gimana caranya? Kalau misalnya listrik, kita uji pakai kaspen. Ada alatnya, di toko gitu kan. Ini ada listrik nggak? Waduh, nyala dia. Tapi kalau kebenaran gimana? Kalau doktrin ujinya bagaimana? Coba bisa dibeli di toko misalnya, alat uji gitu. Wah, saya juga mau tuh. Tinggal ada buku apa, saya tempelin bukunya gitu. Misalnya alatnya. Ini ada tulis buku misalnya, ditempelin. Menyala benar misalnya. Tapi nggak ada alat seperti itu. Bagaimana kita mengujinya? Nah, ini kita buka lagi dalam ayat kita. Terus kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11, minta Mbak Danja untuk bacakan bagi kita. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, orang-orang Yahudi di Tesalonika katanya lebih baik hatinya itu dibanding dengan di kota sebelumnya, ya, di orang Berea. Orang di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Mengapa? Karena di Tesalonika orang Yahudi itu ketika Paulus memberitakan Injil, mereka tidak mau dengar sama sekali. Tidak mau dengar dan langsung menyerang Paulus. Tetapi orang Berea katanya lebih baik hatinya karena mereka mau menyelidiki kitab suci untuk melihat benar tidak demikian. Jadi kita sudah dikasih tahu bagaimana cara kita menguji segala sesuatu, yaitu dengan menyelidikinya sesuai dengan firman Tuhan. Cocok nggak dengan firman Tuhan? Cocok nggak dengan Alkitab? Nah, itu yang kita lakukan hari ini. Oleh karena itu makanya saya bilang tadi, alatnya ada dua, yaitu satu Alkitab, satu lagi akal budi yang Tuhan berikan sama kita untuk membandingkan. Ini pengajaran yang ini cocok nggak dengan Alkitab? Pengajaran yang ini cocok nggak dengan Alkitab? Jadi membanding-bandingkan. Jadi alatnya ada dua, Alkitab, kemudian akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan menyuruh, katanya apa? Apa hukum terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kemudian dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap
akal budi kita. Nah, saya ajak kita buka satu ayat lagi sebelum kita masuk ke materi. Di Galatia. Galatia pasalnya yang keempat. Kita lihat ayatnya yang ke-16. Galatia pasal 4 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Kalau sudah dapat, lalu kita baca sama-sama. Galatia 4 ayat 16. Oke? 1, sudah dapat? Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Kenapa Paulus bilang begini? Karena dia tegas sama orang Galatia. Orang Galatia ini sebenarnya sudah diinjilin oleh Paulus. Sudah diinjili oleh Paulus, sudah percaya Tuhan, tapi kemudian datang penyesat, mulai menyesatkan mereka. Dan penyesat itu bilang sama orang-orang Galatia, kamu harus disunat, kalau nggak disunat, wah kamu nggak selamat. Kalau begitu berarti keselamatan mereka mengandalkan apa? Mengandalkan sunat jadinya. Kalau kamu nggak disunat, kamu nggak selamat katanya. Padahal Paulus sudah mati-matian mengajar mereka. Diselamatkan itu karena apa? Karena percaya kepada Yesus Kristus. Diselamatkan itu karena apa yang Yesus Kristus lakukan. Tapi kemudian ada orang-orang datang kepada Galatia dan bilang, hei, kamu harus disunat. Dan mereka mulai goyah. Nah, Paulus bilang apa? Kalian ini kacau. Kalian ini kacau. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, katanya. Anda baca situ. Paulus marah sekali. Dan dia bilang, orang Galatia, apakah karena saya keras sama kalian? Saya beritahu kebenaran kepada kalian. Saya menyinggung kalian. Apakah saya jadi musuh? Mestinya enggak ya. Paulus bukan ingin jadi musuh orang Galatia, tapi dia menyatakan kebenaran. Dan kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan, saudara. Kalau ada yang benar, maka yang salah menjadi terlihat. Dan kadang-kadang apa yang terjadi? Kadang-kadang yang salah merasa diserang. Wah, kok begini? Padahal maksudnya bukan untuk menyerang, tapi maksudnya untuk menyatakan kebenaran. Oleh karena itu pada hari ini kita bikin seminar ini sebenarnya bukan untuk menyerang siapa-siapa. Ya, kalau misalnya ada kita sebut ya, ateisme begini, itu bukan karena kita benci sama orang ateis, saudara. Ya. Tapi kita mau apa? Memberitakan kebenaran kepada orang itu. Kalau kita bilang orang universalis begini, itu bukan karena kita benci sama mereka. Kalau kita menyinggung ya, orang open theisme, orang Calvinisme, orang apalagi semua yang lain, kalau kita menyinggung, itu bukan karena kita membenci, tetapi karena kita ingin menyatakan kebenaran. Sehingga apa yang Paulus katakan di sini benar. Kalau saya kasih tahu kebenaran kepada Anda, apakah itu berarti saya jadi musuh Anda? Dan tidak. Bukan itu maksud dan tujuan kita. Bukan itu maksud dan tujuan kebenaran. Tapi kita ingin menyatakan semuanya supaya semua orang bisa mengerti kebenaran. Baik. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam materi kita. Judul yang kita akan bahas hari ini adalah predestinasi Alkitabiah. Predestinasi Alkitabiah. Nah, kalau kita lihat kata predestinasi ini pertama-tama, ini terdiri dari dua unsur, yaitu pre kemudian destinasi. Pre kemudian destinasi. Destinasi, saya rasa kita sudah paham apa artinya. Destinasi itu artinya suatu tujuan. Biasanya kita ngomong destinasi itu kalau kita mau berangkat kemana gitu. Nah, kemarin saya naik pesawat dari Jakarta ke Kupang. Ini kali kedua saya mengunjungi kota Kupang. Jadi makin lama makin kenal juga. Kemarin malam diajak keliling Kupang sama Mbak Aceh. Tadi katanya ke tempat, oh ini baru Kupang katanya. Kemarin itu. Jadi yang salah tadi saya pergi apa sebenarnya? Ini baru Kupang katanya. Oh rupanya dalam Kupang ada Kupang lagi begitu. Oh iya, makin lama makin kenal, gitu kan? Karena ya, tapi itu destinasi, tujuan.
Anda mau kemana? Besok saya ada rencana mau pergi ke Pulau Sabu. Pulau Sabu naik kapal cepat katanya. Ini pertama kali nanti saya ke sana. Pulau Sabu. Nanti ada rencana Pulau Rote juga. Jadi tapi itu destinasi, itu tujuan. Kalau Anda ada perjalanan, tujuannya kemana? Nah, itu destinasi. Tapi kalau ditambah kata pre di depannya, predestinasi. Pre itu apa, saudara? Pre itu artinya sebelum. Pra, kalau dalam bahasa Indonesia jadi pra. Pra itu sebelum. Jadi misalnya kita bilang pra reformasi berarti zaman sebelum reformasi. Pra kemerdekaan, nah berarti zaman sebelum kemerdekaan. Jadi pra, sebelum, predestinasi. Predestinasi berarti tujuan Anda sudah ditentukan sebelumnya. Itu predestinasi sebenarnya. Jadi Anda bakal nyampe kemana, itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan sebelumnya. Predestinasi. Nah, kata ini bisa menjadi kata yang mengerikan kalau tidak dipahami dengan benar. Kalau tidak dipahami dengan benar. Dan banyak orang salah konsep dengan predestinasi. Sehingga makanya kita bilang predestinasi yang Alkitabiah itu seperti apa. Ini yang mau kita bahas. Ya. Karena Alkitab memang ada memakai kata predestinasi. Memang kata ini nggak muncul dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi kata ini muncul dalam Alkitab bahasa Inggris. Ya. Anda bisa cek, ya misalnya Alkitab King James Version, ya, ada kata predestinate muncul dalam Alkitab. Ya, jadi Alkitab ada mengajarkan apa predestinasi, apa yang Alkitab maksud. Nah, tetapi banyak orang bisa salah konsep tentang predestinasi. Ada satu lelucon, tentu ini nggak benar, ya, tapi ini hanya joke aja, hanya humor. Katanya waktu seseorang sampai ke sorga, ada seorang dia orang yang percaya predestinasi. Lalu dia mati, dia sampai ke sorga. Sampai ke surga, dia ada 2 baris orang. Ada 2 baris. Lalu baris yang satu ada papan di situ. Ini bagi yang percaya predestinasi, baris di sini. Terus dia lihat ada satu baris lagi, dan baris ini masuk ke papan, masuk ke surganya. Yang percaya kehendak bebas, baris di sini. Jadi ada 2 baris orang masuk surga. Yang percaya predestinasi, yang percaya kehendak bebas. Karena dia percaya predestinasi, dia baris yang predestinasi. Ada baris yang berjalan satu persatu. Sampailah giliran dia sampai ke depan gerbang. Ada malaikat nanya. Nama, yang dicatat dulu semua. Nama siapa? Dia sebut. Terus malaikat tanya, kenapa kamu ada di baris ini? Ya, karena tadi kan ada 2 pilihan. Saya pilih yang ini. Karena saya percaya predestinasi. Oh, jadi kamu pilih sendiri ke sini? Ya, saya pilih sendiri ikut baris ini. Kalau itu salah baris kamu. Kalau kamu pilih sendiri mesti di baris sana, katanya. Baris yang tidak bebas. Dan kamu pilih sendiri di sini, katanya. Oh, gitu ya, katanya. Oh iya. Pergi dia ke baris yang satu lagi. Balik lagi dari depan, balik dari belakang. Baris yang tidak bebas. Dijalan lagi satu persatu, ya. Sampai ke paling depan, ketemu malaikat lagi sih. Nama siapa? Itu ditanya, kenapa kamu ada di baris ini? Tadi saya disuruh sama siapa itu ke sini. Oh, kalau kamu disuruh ke sini punya mesti di baris satu itu, katanya. Karena di sini punya mesti pilih sendiri, katanya. Ya. Jadi itu yang tidak bebas. Tapi sudah ya Tuhan. Karena banyak orang salah konsep dengan predestinasi. Kalau kita memahami predestinasi dengan cara yang salah, maka konsep predestinasi yang salah itu memunculkan konsep bahwa manusia itu semuanya sudah ditentukan, semuanya sudah dikendalikan, semua sudah ditakdirkan. Jadi dari kamu lahir sampai apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, nanti kamu menikah sama siapa, kerja apa,
sakit apa, matinya gimana, ya, dan segala macam. Semua sudah ditakdirkan, sudah dikendalikan. Maka kalau konsepnya seperti ini bisa repot, bisa repot. Jadi ini gambarannya seperti orang dikendalikan. Nah, kenapa konsep ini bisa repot? Karena kita berbicara mengenai apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan kalau seseorang itu perilakunya dikendalikan orang lain, kalau seseorang apa yang dia lakukan itu ternyata sudah ditentukan, maka pertanyaannya apakah dia masih memiliki tanggung jawab atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan sebenarnya jawabannya adalah tidak. Tapi kita akan lihat itu lebih lanjut. Ya. Sangat menarik sekali kata tanggung jawab di sini. Kalau bahasa Indonesia istilahnya ini ya menarik ya. Karena di dalam bahasa Indonesia pakai istilah tanggung jawab. Ada dua, ada tanggung, ada jawab. Jadi mesti menanggung dan mesti menjawab. Ya, cuma ada orang yang bilang ya saya jawab, kamu tanggung gitu. Ya. Kan sering gitu kan. Kita tanggung jawab katanya kan. Kita tanggung jawab. Ya, saya bagian jawab, kamu bagian tanggung lah. Gitu. Saya juga pengen seperti itu. Ya. Tapi bukan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris tanggung jawab itu dari kata apa? Responsibility. Responsibility. Nah, responsibility ini menarik dalam bahasa Inggris. Karena responsibility itu gabungan dari dua kata. Response dan ability. Response dan ability. Jadi mampu membuat suatu respon. Mampu untuk merespon, mampu untuk memutuskan sesuatu. Mampu untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya semua sudah ditentukan, ya berarti kita tidak bisa merespon. Maka tidak ada juga responsibility. Sebenarnya tidak ada tanggung jawab. Nah, hal ini sangat penting. Karena apa? Karena supaya itu bisa punya tanggung jawab moral, sebenarnya salah satu elemen yang sangat penting harus dimiliki manusia adalah kehendak bebas. Saya katakan kalau manusia tidak punya kehendak bebas, maka dia tidak memiliki tanggung jawab moral. Artinya, kalau dia membunuh, kalau dia bukan membunuh karena kehendak bebas, dia nggak bisa dipersalahkan. Kalau dia mencuri, kalau dia bukan mencuri karena kehendak bebas, dia tidak bisa dipersalahkan. Tetapi tanggung jawab moral itu sangat tergantung kepada ada tidaknya kehendak bebas. Saya jadi teringat 3 tahun lalu, tahun 2016, ada satu kasus di Amerika yang saya ada ikutin di berita. Ini pertama kali terjadi di dunia waktu itu, yaitu memakai robot untuk mengebom seseorang. Ceritanya, kalau Anda masih ingat ya, atau ada ikutin berita waktu itu tahun 2016, di Amerika itu ada seorang yang agak stres ya. Dia di Amerika kan bebas beli senjata itu. Ya, jadi dia beli senjata, dia beli banyak ini peluru dan sebagainya, lalu sembarangan tembak orang. Sembarangan tembak orang, lalu dia lari ke sebuah gedung. Si penembak ini lari ke sebuah gedung dan dia sembunyi dalam gedung itu. Nah, polisi-polisi ini udah kepung gedung ini. Polisi udah kepung gedungnya. Ya. Lalu polisi mikir nih, ini orang ini bersenjata berat, pelurunya banyak, ya, pistolnya banyak. Jadi walaupun polisi sudah kepung gedung itu, dan bisa-bisa aja, nah polisi kan jauh lebih banyak dong, ya. Mau serbu masuk bisa, tapi resikonya lumayan besar. Ya, walaupun orangnya bisa ditangkap atau bisa mati, resiko ada polisi yang kena tembak lumayan juga, lumayan besar, bisa aja ada polisi kena tembak. Nah, untuk meminimalisir, akhirnya untuk pertama kali mereka pakai robot. Jadi dikirim robot, dikendalikan pakai ini ya, pakai remote. Ya. Robot itu masuk, ya, dia cari, ada kamera, jadi diikutin. Ya. Dan di robot itu dipasang bom, pasang bom. Jadi dia cari di gedung itu sampai ke lokasi
si penembak. Kemudian sudah sampai di sana, bomnya diledakkan, mati orang. Jadi polisi nggak ada yang jadi cedera, nggak ada yang mati. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau misalnya dituntut, robotnya bisa dituntut nggak? Waduh, ini salah robot ini nih misalnya. Ya itu enggak. Kenapa? Karena kita tahu robot ini sebenarnya hanyalah dikendalikan oleh orang yang satu ini. Jadi segala tanggung jawabnya sebenarnya ada pada manusia yang mengendalikan robot. Karena semua tindakan dan gerakan robot ini itu sudah ditentukan. Jadi tidak mungkin kita mempersoalkan ada salah ataupun ada jasa juga ya, kita nggak bilang oh robot ini pinter ya, ini baik ya, baik hati dia ya, mau menolongin polisi, bukan. Jadi segala kebaikan ataupun keburukannya ya, itu semuanya adalah pengendalian di sini. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara free will atau kehendak bebas, kita perlu mendefinisikan dulu apa itu free will. Free will atau kehendak bebas, saya kasih dua definisi. Yang pertama adalah suatu kemampuan untuk membuat keputusan tanpa ditentukan atau ditetapkan oleh pihak atau faktor luar. Ya, jadi bukan faktor luar yang menentukan bagi dia, tetapi dia sendiri yang menentukan. Nah, dari sini tidak tertutup kemungkinan bahwa faktor luar mempengaruhi, bisa-bisa saja. Faktor luar mempengaruhi, tapi mempengaruhi beda dengan menentukan. Misalnya, Anda semua memutuskan datang ke sini hari ini. Siapa yang sudah ditentukan? Siapa yang pilih sendiri datang ke sini? Semua saya yakin pilih sendiri. Nggak mungkin orang lain tentukan. Nggak ada yang dipaksakan, diikat, dibawa ke sini ya. Kalau ada saya bebaskan kan. Bisa tadi siapanya culik gitu kan, diikat dibawa ke sini. Nggak ada. Jadi semua memilih sendiri. Tapi bisa nggak dipengaruhi? Bisa diajak, bisa mungkin dijanjikan sesuatu. Atau entah apalah, dipengaruhi orang supaya datang. Jadi mempengaruhi nggak masalah. Manusia melakukan banyak hal itu kita dipengaruhi. Tetapi ujung-ujungnya yang menentukan adalah kita. Nah ini kehendak bebas. Tetapi kita bisa lihat dari sisi lain lagi. Kehendak bebas juga ini sangat penting. Kemampuan untuk membuat keputusan yang berbeda dalam situasi yang sama. Nah ini disebut power of contrary choice. Artinya dalam situasi yang persis sama, dia bisa memutuskan A, bisa juga memutuskan B. Dua-duanya bisa dipilih. Nah itu kita sebut kalau orang bisa melakukan ini, berarti dia punya kehendak bebas. Salah satu contoh klasik adalah Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa, Alkitab mengatakan memutuskan untuk makan buah yang Tuhan larang. Ada buah di tengah taman namanya buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, sekali-kali kamu tidak boleh makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini pada hari itu juga kamu akan mati. Dan kemudian Adam dan Hawa diperhadapkan pada pilihan. Ada iblis datang dalam bentuk ular, lalu menggoda mereka. Ayo makan saja, nggak apa-apa katanya. Nah, akhirnya Adam dan Hawa memutuskan untuk makan. Pertanyaannya adalah, bisakah Adam dan Hawa memutuskan untuk tidak makan? Bisa tidak? Kalau jawabannya nggak bisa, dia pasti bagaimanapun juga pilih untuk makan, maka berarti dia tidak punya kehendak bebas. Tapi kalau jawabannya
bisa. Sebenarnya Adam dan Hawa bisa saja tidak makan. Artinya dia bisa membuat keputusan yang berbeda. Dia bisa membuat keputusan yang berbeda. Dan sebenarnya sistem hukum manusia itu mengakui hal itu. Semakin seseorang tidak punya pilihan, semakin dia dianggap tidak bersalah oleh hukum. Ya, kita ambil contoh. Dalam hukum Indonesia, nggak usah hukum Indonesia, hukum dimanapun lah. Ya, hukum Indonesia juga. Ya. Kalau misalnya Anda melakukan sesuatu yang melanggar hukum, tetapi bisa dibuktikan di pengadilan bahwa saya tidak punya pilihan lain, maka itu Anda bisa dibebaskan. Saya tidak punya pilihan lain. Misalnya tidak punya pilihan lain itu berbeda-beda tingkatannya. Tidak punya pilihan lain itu tingkatan absolut adalah yaitu seperti tadi itu. Anda diikat gitu kan. Misalnya Anda bunuh orang. Atau Anda jangan bunuh orang. Anda pecahin kaca orang, Anda ambil roti gitu, mencuri gitu ya. Mencuri ya. Tapi Anda bilang saya nggak ada pilihan. Kenapa? Saya diikat, tangan saya diikat ya. Lalu ada orang bokong saya, kemudian saya diayunkan ke kaca ya. Jadi itu benar-benar saya dijadikan kayak balok aja gitu ya. Jadi saya nggak punya pilihan lain ya. Kalau hakimnya masih waras berarti kalau itu bisa dibuktikan gitu ya, misalnya ada videonya, berarti dia nggak bersalah karena dia nggak punya pilihan. Itu absolut, daya paksa absolut. Tapi ada daya paksa relatif yang juga bisa dibebaskan. Misalnya Anda mencuri barang ya. Tapi kemudian bisa dibuktikan ada penjahat sedang sandera keluarga saya di rumah, dia suruh saya curi barang ini. Kalau saya nggak curi barang ini, keluarga saya dibunuh. Lalu itu bisa dibuktikan. Maka itu bisa dianggap daya paksa relatif. Anda bisa dibebaskan juga. Karena Anda terpaksa. Anda merasa saya nggak punya pilihan. Sebenarnya pilihan ada, ya pilihannya biarin keluarga Anda mati gitu. Sebenarnya masih ada pilihan. Ya, jadi di hadapan Tuhan nanti tetap ada ini, tetap ada sanksinya. Tapi di hadapan manusia dianggap bahwa alternatifnya terlalu mengerikan, sehingga tidak ada orang yang waras yang akan mempertimbangkan pilihan yang satu. Jadi saya terpaksa ya, untuk mengikuti kehendaknya si penjahat yang menyandera keluarga saya. Begitu. Ya. Tapi Anda bisa dibebaskan. Jadi semakin tidak ada pilihan, maka semakin tidak ada juga tanggung jawab moral. Nah, kalau tidak ada pilihan sama sekali, berarti tanggung jawab moral juga tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, mengapa konsep kehendak bebas ini penting untuk mempertahankan tanggung jawab moral? Karena kalau manusia tidak punya kehendak bebas, maka sebenarnya tidak ada dasar untuk mempersalahkan manusia atas apapun yang manusia lakukan. Nah, sampai ke tahap ini, saya akan membahas satu paham yang berkembang, yang ada banyak di dunia ini. Paham ini disebut sebagai determinisme. Determinisme. Apa arti determinisme? Nah, kata isme di balik ini kan menyatakan suatu paham. Ya, jadi kalau kita apa-apa dengar ada isme, ya, itu suatu paham. Ya. Misalnya kalau kita ateisme itu apa? Paham bahwa tidak ada theos, ateos ya kan? Ateisme, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Nah, kalau determinisme apa itu? Determinisme, jadi ini paham bahwa determine dalam bahasa Inggris artinya ditentukan ya. Jadi determinisme itu adalah paham bahwa segala sesuatu termasuk tindakan manusia adalah konsekuensi yang tidak terhindarkan dari hal-hal yang terjadi sebelumnya. Jadi determinisme memahami dunia itu seperti suatu mesin. Suatu mesin di mana kalau terjadi sesuatu itu adalah efek dari apa yang terjadi sebelumnya. Dan ini terjadinya secara mekanis. Artinya tidak terhindarkan. Nah, tidak terhindarkan. Ya, sama seperti bola, kalau kita lepas ya pasti jatuh dia.
Jadi segala sesuatu yang terjadi, termasuk tindakan manusia, adalah konsekuensi yang tidak terhindarkan dari hal-hal yang terjadi sebelumnya. Artinya dengan kata lain, segala sesuatu itu sudah pasti, segala sesuatu itu sudah tertentu, makanya disebut determinisme. Nah, determinisme ini ada macam-macam jenis. Salah satu pandangan determinisme adalah yang saya sebut sebagai determinisme ateistik. Nah, determinisme ateistik ini dipegang oleh kebanyakan orang ateis, percaya determinisme. Mengapa? Karena ateis itu tidak percaya ada unsur rohani. Ateis tidak percaya ada namanya roh dan jiwa. Ateis itu rata-rata materialistik, artinya dia hanya percaya apa yang materi saja. Yang ada di dunia materi kita, hanya itu yang dia percaya. Dan mereka percaya hukum alam. Jadi semuanya itu harus dijelaskan karena hukum alam. Jadi mereka bilang segala sesuatu terjadi dari Big Bang, ya kan? Big Bang, ya, kemudian dari Big Bang melalui hukum alam segala macam. Bahkan semua galaksi dan bumi lain sebagainya, dan sampai ada manusia pun itu semua adalah hukum alam menurut mereka. Hukum alam yang sampai semuanya ada. Dan ingat bahwa manusia pun menurut ateisme dalam evolusi dan sebagainya, manusia ini kan sekedar binatang. Dan sebenarnya terdiri dari kita atom-atom saja, molekul-molekul, karena mereka tidak percaya ada jiwa dan roh. Jadi bagaimana ateis bisa percaya ada yang namanya kehendak bebas? Oleh karena itu mereka percaya bahwa kehendak bebas hanyalah ilusi interaksi atom-atom dalam tubuh kita. Bahwa manusia bisa berpikir itu bagi mereka itu karena ada senyawa-senyawa kimia di dalam otak kita yang bereaksi satu dengan yang lain. Nah, itulah akhirnya menjadi pikiran. Menjadi pikiran. Lalu ada hormon-hormon yang menimbulkan perasaan. Kalau kita punya perasaan jatuh cinta, perasaan sedih, marah, itu semua hormon, kerja hormon. Ada hormon-hormon tertentu. Karena pemikiran kita semua juga itu adalah reaksi zat-zat kimia di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya semuanya ini hanyalah reaksi antara satu atom dengan atom yang lain. Oleh karena itu semua tindakan manusia itu sebenarnya sudah tertentu. Cuman kita nggak bisa prediksi karena kita nggak tahu semua variabelnya. Sama seperti kalau kita lempar satu batu, misalnya saya berdiri di atas gunung atau bukit, saya lempar batu ke bawah. Nah, mungkin sekilas bilang, mana ahli fisika? Bisa nggak dia prediksi batu jatuh kemana? Kan nggak bisa. Nah, kalau kita lempar batu kan taktuk, nggak tahu bisa lari kemana. Ya benar, karena kita tidak tahu semua variabelnya. Tidak tahu semua variabel. Tapi kalau misalnya kita tahu semua variabelnya, bahwa batu ini akan jatuh ke sini, berapa derajat, ya, permukaannya segala macam, anginnya, nggak tahu, bisa dihitung semuanya. Terus habis itu jatuh ke sini, itu bisa dihitung semuanya. Dan ujung-ujungnya jatuh kemana? Cuman sampai sekarang belum bisa dihitung karena variabelnya kita belum tahu semua. Tapi kalau kita sampai tahu semua variabelnya, semua bisa kita hitung. Demikian juga dengan manusia. Ya. Kalau kita tahu semua variabelnya, sebenarnya bisa kita hitung. Tindakannya bakal gimana, manusia itu bakal gimana. Nah, ini adalah ateistik, determinisme. Tapi kita bilang, ya kalau sesuai dengan konsep ini, makanya kita bilang salah satu argumen yang paling kuat melawan ateisme adalah kalau ateisme itu benar, maka tidak ada kehendak bebas, maka manusia seharusnya tidak punya tanggung jawab moral. Tidak punya tanggung jawab moral. Nah, tetapi selain determinisme ateistik, ternyata ada juga determinisme teistik. Jadi determinisme teistik ini, kalau tadi determinisme ateistik adalah semua sudah ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh hukum alam. Tapi kalau determinisme teistik, artinya semua sudah ditentukan, yang ditentukannya oleh Tuhan. Allah sudah menentukan apa? Segala sesuatu. Ini konsep determinisme di dalam teisme. Percaya ada Tuhan, tapi Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Jadi semua yang manusia lakukan, semua yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, salah satu
yang mempercaya ini adalah Calvinisme. Calvinisme termasuk ke dalam kelompok yang percaya determinisme teistik. Ya. Salah satu saya kutipkan, ya, ini dari WCF. WCF itu singkatan dari Westminster Confession of Faith, pengakuan iman Westminster. Ya, dan pengakuan iman Westminster ini adalah pengakuan iman yang bersifat Calvinistik. Ya, artinya dibuat oleh orang-orang Calvinis. Dan mereka bilang gini, Allah dari kekekalan telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Jadi Allah telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Berarti semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini dari bab 3 pasal 1. John Calvin dalam bukunya Institutio, buku 1 pasal 18.2, dia bilang untuk menyimpulkan, karena kehendak Allah adalah kausa dari segala sesuatu, penyebab dari segala sesuatu. Jadi kehendak Allah adalah penyebab segala sesuatu. Semua pikiran dan tindakan manusia haruslah dianggap diatur. Jadi perhatikan ya, semua pikiran dan tindakan manusia itu diatur oleh Tuhan, oleh pemeliharaan Tuhan. Sehingga dia bukan hanya mengerjakan kuasanya dalam orang-orang pilihan yang dipimpin oleh Roh Kudus, tapi juga memaksa orang-orang reprobat untuk melayaninya. Jadi John Calvin setuju bahwa semua pikiran dan tindakan manusia itu sudah diatur oleh Tuhan, tentukan oleh Tuhan. Calvin lagi, saya dari bagian lain bukunya Institutio. Mari kita bayangkan sebagai contoh seorang pedagang yang memasuki sebuah hutan dengan sekelompok orang-orang yang dapat dipercaya, lalu dengan tidak berhikmat berjalan menjauh dari teman-temannya, dan dalam perkelanaannya bertemu dengan seorang perampok dan dibunuh. Kematiannya bukan hanya dilihat lebih dulu oleh mata Allah, tetapi juga ditentukan oleh dekretnya. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh dekret Tuhan. Saya masih mengutip lagi John Calvin. Kami menegaskan bahwa melalui pemeliharaannya bukan hanya langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang tidak berakal saja, tetapi apa kata ini, pikiran dan kehendak manusia diatur sedemikian rupa sehingga bergerak persis dalam jalur yang telah Dia tentukan. Jadi mengatakan bahwa pikiran dan kehendak manusia itu sudah diatur oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini yang dipercaya oleh kita. Ya. Jonathan Edwards ini seorang pengkhotbah, ya, seorang Calvinis juga. Ya. Dia bilang Allah dengan pasti dalam pemeliharaannya mengatur semua kehendak agen-agen moral. Ya. Oke, ini saya tidak akan baca tulisannya terlalu panjang. Tidak. Kita nih. Oke, sebentar ya. Jadi tinggal beberapa slide saya. Melanchthon berkata, segala sesuatu terjadi sesuai dengan ketetapan ilahi. Bayangkan ya, semua yang terjadi itu sesuai dengan ketetapan ilahi. Bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan secara eksternal, tapi bahkan juga apa? Pikiran-pikiran yang kita pikirkan secara internal. Jadi itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ini doktrin yang sebenarnya menurut saya berbahaya begitu. Karena berarti kalau kita berbuat jahat itu ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita punya pikiran jahat itu ditentukan oleh Tuhan. Sehingga saya ibaratkan seperti ini, bahwa memang mereka berkata bahwa Allah menentukan memakai kausa sekunder. Artinya kadang-kadang Allah menentukan itu tidak langsung Tuhan, tapi Tuhan pakai hal-hal lain untuk menentukannya. Tapi itu sama aja. Itu seperti ini kita bilang efek domino. Ini kayak anak saya sering suka main begini ya. Dimana kalau yang satu ini balon ini jatuhkan, ya dia akan jatuh semua karena ini sudah disusun sedemikian rupa berantai. Jadi memang Tuhan memakai kausa sekunder. Misalnya ada seseorang melakukan sesuatu pembunuhan. Kalau ditanya, pembunuhannya kenapa?
Oh, dia melakukan pembunuhan karena dia begini. Loh, karena dia marah. Dia marah kenapa? Dia marah karena dia dijahatin orang. Dia dijahatin orang kenapa? Begini. Jadi ada banyak lagi. Tapi ujung-ujungnya semua adalah penentuan Tuhan. Ya. Jadi walaupun ada segala macam kausa-kausa sekunder, tapi ujung-ujungnya Tuhan tentukan. Maka kita bilang bahwa itu sama juga. Itu tidak membantu sama sekali. Dan kita sedang bicara soal predestinasi yang alkitabiah, tetapi kita melihat bahwa predestinasi yang alkitabiah itu haruslah tetap mempertahankan kehendak bebas sebenarnya. Karena kalau tidak ada kehendak bebas, maka sebenarnya tidak ada tanggung jawab moral. Tapi ada paham, ya paham namanya determinisme, yang percaya bahwa semuanya sudah ditentukan. Ya, semua sudah ditentukan. Dan determinisme ini ada beberapa jenis. Ya, ada ateis juga bisa percaya determinisme. Cuma kalau ateis percaya determinisme, ateis percaya determinisme yaitu semua sudah ditentukan oleh hukum alam. Semua ditentukan oleh hukum alam. Jangan tanya dia siapa yang bikin hukum alam, bingung dia nanti. Gitu kan? Nah, namanya juga ateis, gitu kan? Nah, tapi ada lagi determinisme teistik. Ya, determinisme di mana semua sudah ditentukan oleh Tuhan yang menentukan kalau begitu. Ya, Tuhan menentukan segala sesuatu, dan salah satunya adalah Calvinisme. Calvinisme percaya bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu. Ya, dan nama ini tentu diambil dari nama John Calvin, makanya disebut sebagai Calvinisme. Tapi kita bilang bahwa ini juga bermasalah sebenarnya. Ini juga bermasalah karena berarti manusia tidak punya kehendak bebas. Nah, tetapi seringkali kaum determinis itu masih mau bilang bahwa mereka percaya kehendak bebas. Nah, ini yang lucunya. Gitu. Jadi kaum determinisme itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang kita sebut sebagai hard determinism, jadi determinisme keras, ya. Determinisme keras. Nah, determinisme keras ini benar-benar mengaku dan bilang ya memang kita nggak percaya ada kehendak bebas. Tidak ada namanya kehendak bebas. Ya. Nah, tetapi ada juga yang disebut sebagai soft determinism atau determinisme lunak. Nah, determinisme lunak atau soft determinism ini mereka tetap mau bilang, oh saya juga percaya kehendak bebas kok, walaupun saya percaya semuanya ditentukan, karena determinisme kan percaya semuanya ditentukan. Katakanlah ditentukan Tuhan, tapi saya juga tetap percaya kehendak bebas katanya. Loh, kok bisa begitu? Kalau sudah ditentukan, mana bisa ada kehendak bebas lagi? Nah, mereka berargumen, ya mereka berargumen. Jawaban mereka adalah mereka percaya namanya compatibilism, ya compatibilism, yaitu dengan cara mengubah definisi dari kehendak bebas. Ya, tadi ingat nggak kehendak bebas kita definisikan apa? Masih ingat ya? Coba balik lagi. Kehendak bebas kita definisikan apa? Kemampuan untuk membuat keputusan tanpa ditentukan atau ditetapkan oleh pihak luar. Ya, jadi keputusan itu, ketetapan itu berasal dari diri kita sendiri. Makanya kita punya kehendak bebas dan kemampuan untuk membuat keputusan yang berbeda dalam situasi yang sama. Nah, ini jadi bisa pilih A, bisa pilih B, gitu. Tetapi di dalam kompatibilisme, mereka mengubah definisi dari kehendak bebas. Jadi kadang-kadang ketika kita sedang memikirkan sesuatu atau berargumen atau sedang diskusi tentang sesuatu, yang sangat penting adalah pertama definisi dari arti kata-kata yang dipakai dulu. Ya, kalau definisi dari arti kata-kata yang dipakai kita tidak bisa tentukan dengan pasti, ujung-ujungnya yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini, nggak nyambung semuanya. Karena yang dimaksud beda, begitu. Yang dimaksud beda. Nah, misalnya kita mati-matian debat, misalnya masalah apalah, gitu ya. Misalnya masalah politik atau masalah apa, tapi ternyata definisinya beda, gitu. Ya maka nggak akan nyambung. Oleh karena itu kita bilang kita harus sepakat dulu definisi kehendak bebas itu apa. Nah, dalam perdebatan mengenai apakah Tuhan menentukan segala sesuatu, masalah definisi kehendak bebas ini sangat penting sekali. Dan mereka berkata, jadi mereka mendefinisikan kehendak bebas itu adalah seseorang bebas jika ia melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri tanpa paksaan.
seseorang bebas jika ia melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri tanpa paksaan. Nah, kalau kita tidak hati-hati, sekilas tampak ini benar gitu. Jadi kayaknya benar juga nih pernyataannya, seseorang bebas jika ia melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri tanpa paksaan, katanya. Tanpa paksaan, jadi ya benar juga ya. Ya, benar bebas seperti ini. Tapi sebenarnya terkandung dalam definisi ini suatu jebakan. Dia berbeda dengan definisi yang tadi kita katakan. Karena begini, misalnya orang mencuri. Kenapa dia mencuri? Karena dia ingin mencuri, katanya. Nah, udah stop sampai di sana aja. Jadi kompatibilis itu dia mau melihatnya stop sampai di sana. Dia nggak mau tarik lagi ke belakang. Kenapa dia suka mencuri? Gitu. Karena kalau ditarik ke belakang lagi, kenapa dia suka mencuri? Dari tarik ke belakang lagi sampai ke ujung-ujungnya. Karena mereka adalah determinis, mereka ujung-ujungnya harus mengatakan bahwa Tuhan yang menentukan. Gitu. Cuman memakai kausa sekunder. Tetapi karena dia mencuri sesuai dengan kesenangan dia memang suka mencuri, maka dia dianggap bebas. Walaupun suka mencurinya sebenarnya juga ditentukan Tuhan juga sih gitu. Nah, tetapi kita bilang, jadi menurut kompatibilisme, walaupun semua tindakan manusia ditentukan Allah, manusia tetap dianggap bebas, tetap punya tindakan bebas, karena semua itu dilakukan dengan senang atau rela oleh manusia itu. Jadi kita bilang mereka ingin berargumen seperti ini. Mereka bilang, loh, memang Tuhan tentukan kamu berdosa, tapi waktu kamu berdosa, kamu tetap senang berdosa. Jadi kamu berdosa itu dengan rela hati. Misalnya ada orang mencuri atau berzina atau apapun juga, ya, yang lain mabuk-mabukan. Ya, ketika mereka melakukan dosa itu kan lakukan dengan senang hati katanya. Walaupun Tuhan tentukan. Tuhan tentukan, tapi ketika melakukannya dengan senang hati. Jadi mereka berargumen seperti itu, berarti dia masih bebas dan perlu dihukum. Nah, tapi kita bilang bahwa kompatibilisme gagal menjelaskan tanggung jawab manusia karena tidak ada kemampuan untuk mengambil pilihan lain. Misalnya seseorang dia berzina, dia lakukan dengan senang hati, maka menurut mereka tetap harus dihukum. Walaupun Tuhan tentukan dia berzina. Tapi kita bilang ini sebenarnya pahamnya udah ngaco, kok Tuhan bisa tentukan orang berzina gitu. Tapi oke, bagi mereka Tuhan tentukan orang itu berzina, tapi orang itu tetap harus dihukum katanya. Loh, kenapa harus dihukum? Kan Tuhan yang tentukan. Karena dia waktu berzina melakukannya dengan senang, dengan rela. Makanya ketika walaupun Tuhan tentukan, dia tetap harus dihukum. Ini menurut logika dia, ya, menurut logika dia. Nah, tetapi kita bilang bahwa nggak bisa, karena apa? Dia tidak bisa mengambil keputusan yang berbeda. Kita tanya lagi, bisa nggak dalam situasi katakanlah digoda untuk berzina itu, bisa nggak dia pilih untuk tidak berzina? Nah, kalau Tuhan sudah tentukan dia berzina, ya nggak bisa. Dia pasti akan berzina. Dia pasti akan berzina karena sudah ditentukan kan, pasti akan berzina. Maka dia tidak punya pilihan lain. Dan karena dia tidak bisa memutuskan yang lain, maka sebenarnya ya, dia nggak bisa dimintai tanggung jawab. Sebenarnya. Jadi kita bilang bahwa paham ini gagal. Ya. Selain itu, paham ini juga gagal. Kompatibilisme gagal untuk membenarkan posisi determinisme seperti Calvinisme. Karena kerelaan dan kesenangan manusia ditentukan juga oleh Allah. Gitu. Artinya kita nggak bisa berkata, mereka tidak bisa berkata bahwa oh, dia berzina, tapi kan dia berzinanya dengan senang hati. Berzina ditentukan Tuhan, tapi waktu dia berzina dengan senang hati. Loh, bukankah segala pikiran dan kehendak manusia ditentukan Allah? Berarti senang hatinya dia ditentukan Tuhan juga dong. Nah, kalau senang hatinya dia ditentukan Tuhan juga, ya nggak bisa Tuhan persalahkan itu juga. Karena senang hatinya dan rela hatinya ditentukan Tuhan juga. Nah, jadi kita bilang bahwa paham ini gagal untuk membenarkan ya, posisi ini, walaupun sekali lagi kaum determinisme tertentu yang soft determinisme
mereka mau mengklaim bahwa mereka juga percaya kehendak bebas. Nah, tapi kita harus berhati-hati karena kehendak bebas yang mereka maksud beda dengan kehendak bebas yang kita maksud. Ya. Kehendak bebas yang mereka maksud adalah kehendak bebas yang versi kompatibilis. Nah, tapi mereka akan bilang, bukankah Allah itu maha tahu? Nah, jadi ini argumen dari pemahatauan. Ini salah satu argumen yang banyak sekali dipakai oleh Calvinis. Salah satu saya kutipkan di sini, seorang Calvinis yang terkenal namanya Arthur Pink. Dalam bukunya The Sovereignty of God, Kemahabedalatan Tuhan, dia bilang begini, tetapi bukankah bila Allah telah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu, hal itu secara otomatis membuktikan bahwa dia telah menetapkan terlebih dahulu segala sesuatu. Jadi karena Allah sudah mengetahui terlebih dahulu, maka sama dengan dia telah menetapkan terlebih dahulu menurut dia. Nah, tentu kita percaya Allah sudah tahu terlebih dahulu belum apa yang akan terjadi. Ya, kita percaya Allah sudah mengetahui terlebih dahulu. Tapi apakah itu berarti Allah sudah menentukan terlebih dahulu? Menurut Arthur Pink demikian. Ya. Allah telah mengetahui terlebih dahulu, otomatis membuktikan bahwa dia telah menetapkan terlebih dahulu. Ini sebagai foreordained, ya. Dijelaskan, bukankah jelas bahwa Allah telah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi karena dia telah menetapkan apa yang seharusnya terjadi. Jadi menurut Calvinis, Tuhan bisa tahu itu karena dia sudah tetapkan. Tuhan bisa tahu karena dia sudah tetapkan. Misalnya hari ini saya pakai dasi ini, padahal waktu di Jakarta saya pilih-pilih nih dasi apa yang mau dibawa, kan? Tapi Tuhan sudah tahu. 6.000 tahun yang lalu Tuhan sudah tahu bahwa tahun 2019 ada 3 April ada satu orang namanya Stephen, gitu kan? Dia pakai dasi seperti ini. Tuhan sudah tahu itu. Dari ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah tahu. Tapi menurut Calvinisme, Tuhan tahu karena dia yang tetapkan. Ya. Dia yang tetapkan, makanya Tuhan tahu katanya. Karena dibandingkan, bukankah jelas bahwa Allah telah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi karena dia telah menetapkan atau mendekripkan apa yang seharusnya terjadi. Pengetahuan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan itu didasarkan kepada dekrit-dekrit Allah. Dan oleh karena itu, bila Allah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi, itu karena dia telah menetapkan di dalam dirinya semenjak kekekalan segala sesuatu yang akan terjadi. Nah, jadi argumen Calvinis itu kira-kira begini. Dalam kekekalan lampau, sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu segala hal. Misalnya Tuhan sudah tahu bahwa ya kita udah contohnya lah. Tuhan sudah tahu saya hari ini pakai dasi warna coklat. Tuhan sudah tahu 6.000 tahun yang lalu atau entah berapa lama sebelum waktu Tuhan ciptakan dunia, Tuhan sudah tahu itu. Dalam kekekalan Tuhan sudah tahu itu. Maka pada hari ini, ketika saya mau pakai dasi, kadang-kadang di depan saya ada beberapa dasi coklat yang seperti ini, atau dasi merah, dasi putih. Mungkin nggak saya ambil dasi merah? Padahal Tuhan kan tahunya apa? Saya pakai coklat. Itu kan pengetahuan Tuhan yang sudah ada ribuan tahun sebelumnya. Jadi mungkinkah saya memilih yang lain? Kalau saya pilih yang merah, berarti Tuhan salah dong, dibilang gitu. Tuhan kan taunya saya hari ini pakainya coklat. Kalau saya pilih warna lain, masa pengetahuan Tuhan salah kan? Orang Tuhan taunya dia pakai coklat. Nah, ini argumen mereka. Argumen dari kemahatauan. Kalau Tuhan maha tahu, maka semua sudah tertentu. Karena Tuhan sudah tahu semuanya. Dan Tuhan taunya nggak mungkin salah. Namanya juga Tuhan maha tahu. Bagaimana kita menjawab ini? Ini salah satu argumen mereka yang paling sering mereka pakai. Tapi kita akan jawab ini. Tapi sebelum kita jawab ini, kita bilang begini.
Berarti bagi mereka mengetahui lebih dahulu itu berarti menetapkan lebih dahulu. Nah, jadi sudah disamakan. Mengetahui lebih dahulu itu menetapkan lebih dahulu. Dan ternyata ada orang yang kemakan oleh paham mereka, tapi akhirnya mengambil kesimpulan yang berbeda. Saya katakan kemakan oleh paham mereka, tapi mengambil kesimpulan yang berbeda, maksudnya begini. Mereka percaya bahwa mengetahui itu sama dengan menentukan, tapi mereka mau mempertahankan kehendak bebas. Jadi ujung-ujungnya mereka malah bilang kalau begitu Tuhan belum tahu. Jadi dibalik lagi, nah ini paham ini disebut sebagai open theism. Open theism. Nah ini satu paham yang agak baru memang. Mungkin belum banyak yang pernah mendengarnya. Nah, paham open theism ini adalah respon ekstrim terhadap pandangan Calvinisme. Jadi mereka setuju dengan Calvinisme bahwa oh kalau Tuhan udah tahu, ya berarti kita udah nggak bisa ubah lagi. Kalau Tuhan sudah tahu berarti nggak ada pilihan lain lagi. Sehingga, tapi kesimpulan mereka bertolak belakang dengan Calvinisme. Calvinisme berkata kalau Tuhan sudah tahu berarti sudah nggak ada pilihan. Makanya karena Tuhan tahu segala sesuatu, ya maka semua juga sudah ditentukan Tuhan. Tetapi mereka ambil kesimpulan di ekstrim yang satu lagi. Mereka bilang, memang saya setuju bahwa kalau Tuhan sudah tahu, berarti nggak ada pilihan lagi, karena sudah diketahui Tuhan. Oleh karena itu, mereka malah mengambil kesimpulan yang berbeda. Karena ada kehendak bebas menurut mereka, maka berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan belum tahu apa yang manusia akan lakukan. ini posisi open theism. Nah, tapi kalau kamu tanya open theist, kamu percaya nggak Tuhan Maha tahu kalau gitu? Oh, percaya katanya. Nah, ini berarti apa? Kembali mengubah definisi. Makanya saya bilang dalam kita berargumentasi, berdebat atau berdiskusi, salah satu hal yang paling penting itu pastikan dulu definisinya sama gitu. Kalau kita udah ngomong kehendak bebas begini, contohnya ujung-ujungnya maksud kamu apa sih kehendak bebas? Oh ternyata beda maksudnya, kan? Ya nggak nyambung ngomongnya gitu. Ya. Atau kita lagi ngomongin apa begitu ya? Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha tahu. Maksud kamu Maha tahu apa dulu? Ternyata maksudnya beda. Oh iya nggak nyambung, gitu. Ya. Makanya kalau kita berdiskusi sama orang, pastikan dulu definisinya sama nggak nih? Ya. Apa maksud kamu? Apa maksud kamu? Open theism, Anda tanya dia, kamu percaya nggak Allah Maha tahu? Percaya. Tapi maksud dia Maha tahu beda, gitu. Dengan maksud kita Maha tahu. Maha tahu kalau yang dipahami secara tradisional oleh orang Kristen, yang dipahami secara tradisional dalam Alkitab, Maha tahu itu berarti Tuhan tahu semuanya. Gitu. Semua yang akan terjadi, semua itu sudah tahu. Gitu. Ya. Tetapi open theism bilang Tuhan Maha tahu. Maha tahu itu maksud mereka beda. Jadi gini, Maha tahu itu berarti tahu semua yang bisa diketahui. Maha tahu, ya perhatikan nih, memang ini ya berbahaya definisi. Maha tahu menurut mereka adalah Tuhan tahu semua yang bisa diketahui. Tetapi mereka berargumen bahwa tindakan-tindakan manusia di masa depan itu tidak bisa diketahui. Makanya nggak ada yang tahu. Jadi Maha tahu itu katanya mengetahui segala sesuatu yang dapat diketahui. Sedangkan pilihan manusia yang belum terjadi tidak bisa diketahui. Jadi definisinya diubah teman-teman. Nah kita bilang bahwa ini posisi juga salah. Ya. Nanti kita akan lihat beberapa ayat. Ya. Ini posisi salah. Nah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa posisi ini bisa muncul karena argumennya Calvinis tadi. Jadi Calvinis sukses meyakinkan sebagian orang tentang argumen dia. Cuman tanpa disangka-sangka, walaupun dia setuju dengan Calvinis, tapi tarik kesimpulannya berbeda. Gitu. Ya. Karena argumen Calvinis kan, kalau Tuhan sudah tahu, maka udah gak ada pilihan. Kan Tuhan sudah tahu. Kalau kamu pilih yang beda, berarti Tuhan salah tahunya. Dan Tuhan kan gak mungkin salah tahunya. Dan mereka kemakan oleh argumen Calvinis itu, cuman karena mereka mau tetap mempertahankan kehendak bebas, akhirnya mereka ambil kesimpulan yang lain lagi, bahwa kalau begitu Tuhan nggak tahu, begitu. Ya. Paham maksudnya ya? Nah, ini adalah respon
ekstrim terhadap Calvinisme. Tetapi kita, kalau kita lihat dalam Alkitab, kita tidak perlu jatuh baik itu kepada Calvinisme, kita juga tidak perlu jatuh kepada open theism. Kita bisa tetap mengatakan Allah Maha Tahu dan manusia tetap punya pilihan. Kok bisa begitu? Nah, penjelasannya karena kita menolak. Calvinis ingin menyamakan, tapi kita bilang tidak sama. Tahu itu tidak sama dengan menentukan. Mengetahui itu tidak sama dengan menentukan. Baik Calvinis maupun open theist tadi sama-sama setuju bahwa kalau Allah tahu berarti Allah menentukan. Kita bilang tidak, tidak benar. Ya. Saya ambil ilustrasi dalam pengetahuan manusia. Kita pakai ilustrasi pengetahuan manusia saja. Kalau manusia mengetahui sesuatu, apakah pengetahuan kita yang menentukan peristiwanya, atau peristiwanya yang menentukan pengetahuannya? Nah, tentu peristiwa yang menyebabkan kita bisa tahu. Bukan gara-gara saya tahu maka dia terjadi. Aneh gitu kan? Misalnya hari ini saya tahu, ya, kembaran saya dasinya warna hitam. Ini saya tahu kan, sudah lihat. Apakah gara-gara saya tahu makanya dia bikin seperti itu? Kan enggak gitu. Dia bikin seperti itu makanya saya tahu gitu kan, jadi baik-baik dong gitu kan. Ya. Kalau saya bilang gara-gara saya tahu lah maka dia jadi pilih itu kebalik. Berbalik. Ya. Justru apa yang dia putuskan itulah yang mengisi pengetahuan saya. Saya ambil contoh satu ilustrasi, katakanlah main bola. Katakanlah main bola. Dan ada satu pertandingan bola, katakanlah direkam. Direkam, ya, ada yang rekam, tayang ulang. Lalu ada satu orang dia suka nonton bola, dia nonton bola, tapi dia nggak tahu bahwa yang ditonton itu tayang ulang. Dia kira live misalnya, dia kira live ya. Nah temennya sudah pernah nonton, temennya duduk di samping dia, oh dia tahu nih, teman saya kira live, padahal saya udah nonton. Jadi dia ngerjain temennya. Wah, kayaknya tuh bakal cetak gol. Dia bakal tendang ke kanan langsung gol nih. Benar terjadi gitu. Dia tendang misalnya Ronaldo atau siapa kayak dia, Messi atau apa. Dia tendang gol. Ini kaget. Kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Tahu lah. Lalu dilanjutkan lagi. Waduh, bentar lagi ini mainnya kasar nih. Ini pasti bentar lagi kartu merah. Bentar, kena kartu merah gitu. Temannya kaget lagi. Hebat sekali kamu. Bisa tahu apa yang akan terjadi. Karena dikira lah, dikira tayang langsung, nah, temennya udah nonton. Tapi pertanyaannya adalah, nggak mungkin teman yang ditipu ini ditipunya dia. Nggak mungkin dia punya pikiran gara-gara kamu tahu terjadi gitu. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena manusia tahu dengan pasti bahwa peristiwalah yang membuat kita tahu. Jadi ini semacam kayak kemahatauan Tuhan juga. Cuman bedanya kemahatauan Tuhan dengan manusia adalah kalau manusia hanya tahu apa yang sudah terjadi, tapi Tuhan bisa tahu apa yang akan terjadi. Tapi apa yang akan terjadi itu Tuhan ketahui dengan cara yang sama dengan dia mengetahui apa yang sudah terjadi, atau manusia tahu apa yang sudah terjadi, yaitu dia melihat peristiwanya. Jadi bukan dia tahu karena dia menentukan, dia tahu karena dia bisa melihat peristiwanya, walaupun peristiwanya itu belum terjadi, tapi dia sudah bisa lihat karena Tuhan ada di luar dari waktu. Nah, oleh karena itu, kalau kita balik ke tadi dilema kita, waktu Tuhan menciptakan dunia, katakanlah 6.000 atau 10.000 tahun yang lalu, dia sudah tahu saya hari ini pakai dasi warna coklat. Sekarang pertanyaannya, pagi ini waktu saya mau pakai dasi, adakah saya punya pilihan lain?
Apakah saya bisa ambil dasi warna hitam, dasi warna putih, dasi warna merah? Jawabannya bisa. Oh, kalau kamu ambil dasi warna putih, berarti Tuhan pengetahuannya salah dong, kan Tuhan tahunya kamu pakai dasi warna coklat. Nah, disitulah letaknya kesalahpahaman. Tuhan nggak mungkin salah, tapi saya punya pilihan. Penjelasannya gimana? Gampang. Penjelasannya adalah kalau saya tadi pagi pilih dasi warna putih, 6.000 tahun lalu Tuhan tahunya saya pakai dasi warna putih gitu. Kalau saya pilih dasi warna merah, maka 6.000 tahun yang lalu Tuhan tahunya saya pakai dasi warna merah. Jadi saya benar-benar punya pilihan. Dan Tuhan juga Maha tahu dan tidak mungkin salah. Dua-duanya benar. Karena kembali Tuhan itu melihat, ya, Tuhan itu melihat peristiwanya. Oleh karena itu dia tahu, oh ini yang akan terjadi. Dan kita bilang kemahatauan Tuhan dalam Alkitab tidak pernah menghilangkan tanggung jawab. Makanya dalam Alkitab penuh dengan nubuat. Tapi nubuat ini tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Ada sebagian nubuat menyatakan apa yang Allah akan lakukan. Ada nubuat yang menyatakan apa yang manusia akan lakukan. Nah, jadi open theisme udah pasti salah ya. Karena open theisme kan berkata Allah tidak tahu pilihan manusia. Padahal banyak sekali ayat dalam Alkitab yang menyatakan Tuhan tahu apa yang akan manusia akan lakukan. Salah satu nubuat yang sangat hebat dalam Alkitab digenapi 350 tahun kemudian dengan sangat persis adalah ketika Yerobeam, raja pertama Israel. Waktu itu Salomo kan raja ketiga. Ya. Habis Salomo, karena Salomo berbuat dosa, Salomo nyembah berhala, Tuhan bilang anak kamu kerajaannya akan dipecah. Akhirnya benar, waktu anaknya Rehabeam jadi raja, dipecah. Satu lagi dipegang Yerobeam. Tapi Yerobeam gak ikut Tuhan. Akhirnya Yerobeam mendirikan sapi anak lembu emas. Tuhan marah. Tuhan kirim nabi abdi Allah dari Yehuda, dan dia bernubuat. Hai Yerobeam, akan datang seorang raja keturunan Daud. Namanya Yosia. Dia akan menghancurkan lembu emas ini. Dan Anda tahu, Yosia lahir sekitar 350 tahun setelah nubuat itu. 350 tahun. Nah, ini berarti Tuhan tahu persis. Anda bisa bayangkan, Tuhan bukan cuma kasih suatu nubuat yang samar-samar, Tuhan sebut namanya bahkan. Bagi yang sudah jadi orang tua, ya, waktu anak Anda lahir, Anda mikirkan nggak nama anak Anda? Ya, pasti dipikirkan, nggak mungkin sembarangan gitu. Ya. Tapi ada juga sih katanya satu suku Indian dulu, katanya nggak tahu benar atau enggak, katanya kalau anaknya lahir, anaknya langsung dikasih nama sesuai dengan apa yang bapaknya pertama kali lihat, katanya. Waktu dia dengar nama anaknya lahir. Gitu. Ya, jadi satu kali seorang anak tanya sama bapaknya, Pak, emangnya benar ya di keluarga kita ini nama anak itu dikasih sesuai dengan apa yang pertama bapak lihat waktu mendengar anaknya lahir? Oh benar. Kalau gitu kakek waktu bapak lahir pasti melihat burung hitam, makanya nama bapak burung hitam. Iya benar, bapaknya. Kenapa kamu tanya begitu? Tai sapi. Tapi bagi kebanyakan dari kita, waktu anak kita mau lahir, pasti kita habiskan waktu kita pikirkan namanya apa. Kasih nama apa, kasih nama apa. Tapi Tuhan sudah tahu pilihannya. Tuhan sudah tahu, ini namanya Raja Yosia akan datang dan akan menghancurkan lembu emas Yerobeam. Itu kan berarti Tuhan sudah tahu. Tapi manusia tidak punya pilihan. Ya. Jadi nubuat tidak memaksa atau memprogram siapapun untuk melakukan apa. Ya. Karena Tuhan mengetahui, bukan menentukan. Nah, sebagian nubuat dalam Alkitab bersifat bersyarat atau kondisional.
Contoh Niniwe, Tuhan bilang 40 hari lagi Niniwe akan tunggang balikan. 40 hari lagi terjadi nggak Niniwe tunggang balikan? Enggak. Loh, apa Tuhan bohong? Bukan. Tuhan bukan bohong. Kok Tuhan suruh Yunus bersurat 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan? Yunus itu adalah pengkhotbah yang menurut saya paling aneh. Karena Yunus itu pengkhotbah yang orangnya banyak bertobat malah sedih dia. Nah, aneh sekali saya bilang ya. Wah, dia khotbah itu nggak pakai outline, saudara, nggak pakai persiapan, karena dia nggak pengen khotbah sebenarnya, gitu. Ya. Dia cuma datang ke kota, khotbahnya cuma satu kalimat doang. 40 hari lagi, wah kalau saya bisa khotbah seperti itu bagus juga, gitu. Nggak usah persiapan. Ya. 40 hari lagi ini akan ditunggang balikan, nggak pakai outline, nggak pakai ilustrasi, nggak pakai apa. Cuma gitu aja, bertobat semua, malah sedih dia. Malah sedih ya. Tapi benar, 40 hari kemudian Niniwe nggak jadi ditunggang balikan. Kenapa? Kok Tuhan bohong? Tapi 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan, bukan. Karena sebenarnya itu bersyarat, nubuat bersyarat. Bersyarat maksudnya kalau kalian tidak bertobat. Ya. Kalau kalian nggak bertobat, itu ada syaratnya. Walaupun syaratnya mungkin tidak dinyatakan eksplisit tapi implisit. Sebagian nubuat dalam Alkitab tidak menspesifikasikan siapa subjeknya, dan kita bisa memilih untuk ikut menggenapi atau tidak. Misalnya ada nubuat dalam Alkitab bahwa di akhir zaman akan semakin banyak penyesat dan orang yang disesatkan. Tapi di situ nggak ditulis nama siapa-siapa. Jadi terserah kita mau menggenapi atau enggak. Karena dikatakan juga di akhir zaman akan tersisa satu sisa yang kecil yang setia sama Tuhan. Jadi ada nubuat banyak yang disesatkan dan ada yang sisa sedikit yang setia sama Tuhan. Tapi enggak Tuhan kasih tahu dalam nubuat itu namanya siapa. Jadi artinya kita masih bisa menentukan saya mau ada di pihak yang mana. Saya mau menggenapi nubuat yang negatif atau saya mau menggenapi nubuat yang positif. Karena belum tertulis, Stephen Liao masuk yang disesatkan. Itu bahaya kalau tidak kita tulis. Berarti itu nama saya udah ada di Alkitab. Tapi enggak, kan Tuhan cuma bilang akan ada banyak yang disesatkan dan akan ada yang sedikit yang setia, tersisa. Nah sekarang kita mau pilih yang mana? Mau ikut yang mau menggenapi? Jadi kita menggenapi nubuat juga ini. Makanya kita bilang nubuat tidak, jadi kemahatauan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia dan tidak membuat kita nggak ada pilihan. Jadi kemahatauan Tuhan tidak membenarkan determinisme, tidak membenarkan Calvinisme. Karena sebenarnya posisi Calvinisme yang determinis itu mengundang banyak masalah, mengundang banyak masalah. Dan masalah yang paling besar itu adalah masalah dosa. Masalah dosa. Jadi, kenapa? Kalau kita hidup di dalam dunia yang perfect, yang sempurna, maka sebenarnya nggak terlalu masalah sih Tuhan menentukan semuanya. Kalau dunia kita ini dunia yang sempurna. Tapi dunia kita ini bukan dunia yang sempurna. Dunia kita adalah dunia yang sudah hancur, sudah rusak karena dosa. Ada begitu banyak kejahatan di dunia ini. Sehingga kita bertanya, benarkah Tuhan yang menentukan semua kejahatan itu? Dan kita berkata tidak mungkin sebenarnya. Dan Alkitab juga menyatakan bukan Tuhan yang menentukan semua kejahatan itu. Tetapi dalam Calvinisme percaya bahkan kejatuhan Adam pun sudah ditentukan oleh Allah. Kejatuhan Adam dalam dosa ini adalah yang paling pertama. Dan saya akan mengutip lagi beberapa buku, misalnya di Calvin dalam bukunya Institusi. Allah bukan hanya mengetahui lebih dulu